Selamat malam semuanya. Oke, ngomongin soal confidence unfiltered, berarti kita mesti juga berpikir nih, bahwa mungkin ada percaya diri yang sifatnya filtered. Dan kalau kita ngomongin soal percaya diri, aku pengen ngajak teman-teman di sini buat coba merefleksikan jawaban atas hal tersebut. Kira-kira percaya diri versi teman-teman itu seperti apa sih? Mungkin bisa dari hal-hal yang teman-teman lakukan sehari-hari. Mungkin di sini ada yang sudah bekerja, mungkin bisa menunjukkan pekerjaannya. Atau mungkin juga hal-hal yang kalau misalnya teman-teman mahasiswa, biasanya parameternya tuh kayak IPK gitu ya, yang jadi kebanggaan. Atau kalau menang lomba, atau mungkin juga kalau punya skill-skill lain yang teman-teman bisa banggakan ke banyak orang. Dan mungkin kalau misalnya kita masih bingung, apa ya kira-kira? Itu bisa dimulai dari bagaimana teman-teman mencoba untuk mengenalkan diri. Seperti aku, kalau misalnya disuruh memperkenalkan diri, aku akan bilang kalau aku adalah kreator dari Mental Health Doodles. Aku bisa dibilang punya pengikut lah di media sosial. Aku juga udah pernah nulis buku, aku juga sudah pernah melakukan banyak hal. Tapi bagaimana jika semua hal itu kita lunturkan untuk sementara? Bagaimana jika pada akhirnya ada hal-hal yang selama ini aku tutupi, atau mungkin teman-teman juga tutupi, selama ini dibungkus rapat agar nggak ada orang yang lihat, agar orang-orang cuma bisa menilai diri teman-teman dari apa yang kalian izinkan mereka untuk judge, mereka untuk lihat. Apakah confidence itu ternyata selama ini yang kalian miliki adalah confidence yang difilter abis-abisan, yang difilter dari close friends, yang difilter dari macam-macam. Dan mungkin kita juga bisa melihat, kira-kira sebenarnya apa sih yang seringkali kita tutupi sebagai manusia. Mungkin salah satunya dari sisi pengalaman, atau apa yang kita pernah dengarkan di masa lalu, bahkan dari orang-orang terdekat kita yang sebenarnya kita berharap bisa disupport, yang malah membuat kita jadi cemas dan ragu akan kemampuan kita sendiri. Mungkin juga hal-hal yang sebenarnya udah lewat, tapi sakitnya masih melekat teman-teman. Dan sayangnya hal-hal tersebut masih menghambat kita untuk bisa mendapatkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Yang pada akhirnya buat kita jadi gak percaya sama diri kita sendiri. Yang ada kita harus menyembuhkan diri kita sendiri atas dasar orang lain yang sebenarnya harus memulihkan dirinya. Mungkin juga ada hal-hal yang sebenarnya biasanya teman-teman, mungkin kalau tentang perasaan bisa ditutupi ya, mulut kita bisa bilang oke. Tapi bagaimana dengan hal yang terlihat secara langsung tentang tubuh? Gak mungkin juga kan, misalnya aku mengenalkan diriku ke teman-teman kayak aku punya insecurity, aku gak suka dengan tubuhku yang besar, tapi aku juga males diet dan lain-lain. Aku rasa mungkin orang-orang jadinya gak respect dengan diriku sendiri. Mungkin banyak juga aspek-aspek tentang ketubuhan kita yang sebenarnya bukanlah suatu aib, bukan suatu masalah, dan bukan suatu kesalahan. Tapi karena norma sosial, mungkin karena hal-hal yang disukai dari dunia ini, yang menyebabkan kita jadi menutup rapat hal tersebut. Kita berusaha mengubah hal-hal yang sebenarnya ya memang kita terlahir dengan hal tersebut. Dan yang paling menyedihkan dan pedih dalam filter terhadap percaya diri ini adalah kita, mungkin sebagian dari kita yang menyimpan begitu banyak perasaan kurang dan lelah itu menjadi suatu hal dan suatu keyakinan bahwa kita harus membayar lebih agar kita bisa diterima, agar kita bisa merasa disayangi, atau mungkin kita bisa dianggap ada dalam dunia ini. Mungkin kita jadi people pleaser, mungkin kita jadi nurut-nurut aja, dan mungkin kita jadi perlahan-lahan kehilangan akan diri kita. Mungkin kalau kita telaah lagi, kita terlanjur tumbuh dewasa dengan memiliki self-image yang tidak sehat. Kita memiliki persepsi akan tubuh kita, akan diri kita, akan jiwa kita, akan siapa karakter diri kita dengan
pengaruh orang-orang yang sebenarnya pada akhirnya juga nggak bertanggung jawab akan hal tersebut. Dan sayangnya kita harus hidup dan berdamai dengan hal tersebut. Menurut Susan Altman, setelah saya riset juga, self-image itu sebenarnya berakar pada 3 pikiran utama dari manusia. Yang pertama, itu melibatkan pikiran kita tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Yang kedua, itu melibatkan pikiran kita terhadap bagaimana orang lain ngelihat kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana gabungan hal tersebut menjadikan kita memiliki bayangan ideal. Oh, seharusnya aku di dunia ini seperti ini loh. Harusnya mungkin aku mengikuti standar sosial, harusnya aku bisa loh, tapi kenyataannya saat ini kita belum. Pada akhirnya, semua pikiran-pikiran tentang diri kita ini membuat kita jadi denial dengan realita. Membuat kita jadi merasa dan melibatkan banyak sekali syarat untuk bisa kita meyakinkan diri kita kalau kita itu cukup percaya diri. Bahkan, aku pengen tanya juga nih teman-teman ya, ada gak sih yang kalian pernah dipuji atau diberikan apresiasi dari orang terdekat kalian? Misalnya kita dibilang, oh hari ini baju lo bagus deh. Atau misalnya kayak, tadi lo perform dan presentasi tuh keren banget loh. Diriku ini sebenarnya kadang-kadang kalau ada yang ngomong gitu, reaksiku adalah, ini mah karena kamu temen aku aja, makanya kamu ngomong gitu. Kamu mau ngibur aku doang kan? Jadi kita memberikan, malah kita yang nolak. Padahal balik lagi tadi, self-image itu kan adalah pikiran kita. Padahal mungkin realitanya kita memang gak seburuk itu guys. Emang sebenarnya kita gak se-negatif yang kita pikirin. Dan sakitnya adalah kita jadi tidak hidup pada realita, kita nggak hidup sesuai dengan realita, kita punya bayangan tentang diri kita yang nggak koheren, yang nggak nyambung gitu ya sama kenyataannya. Dan aku yakin mungkin nggak cuma 1 atau 2 orang, tapi sebenarnya teman-teman di sini tanpa harus berbicara satu sama lain menyimpan itu semua sendirian. Dan aku harap di sini kita juga bisa ngelihat bahwa mungkin kita terlalu banyak kritis dan berpikir tentang diri kita sendiri. Tentang persepsi, kita mikirin orang lain nganggap kita seperti apa. Terus kalau misalnya ada yang ngomong A, maksudnya B, kita anggapnya C. Waduh, makin gak nyambung semuanya. Tapi di sini aku mau ngajak teman-teman. Gimana kalau misalnya nih, coba yuk kita kurangin dikit deh. Kurangin dikit berpikir tentang diri kita sendiri. Kenapa tuh kok kita kan mau bikin diri kita pede ya? Tapi kau malah menghilangkan unsur keakuan itu. Menghilangkan unsur kedirian itu. Mungkin ada sedikit pengalaman pribadi yang jujur buat aku ini adalah suatu turning point di mana kalau itu tidak terjadi mungkin aku tidak akan berdiri di depan teman-teman saat ini. Jadi di pekerjaan pertamaku, mungkin buat yang belum tahu, aku sempat mengajar di sebuah startup edukasi, bikin materi-materi pengajaran online. Kebetulan itu adalah pekerjaan pertamaku. Dan ya seperti fresh graduate pada umumnya, aku bekerja, aku mendapatkan gaji, weekendnya aku foya-foya, gitu ya. Tapi aku waktu itu tidak menduga bahwa akan ada dampak nyata dari pekerjaanku. Yang mana waktu itu ada namanya, kalau dulu zamannya SBMPTN ya, ujian perguruan tinggi negeri. Aku bikin soal tuh, aku rekam, aku upload, udah dibiarin. Tapi tiba-tiba pas pengumuman ujian, aku dapat DM nih, message request gitu. Terus dibilang kayak, halo Kak Wanca, aku siapa gitu namanya. Terus dia bilang, makasih ya Kak udah ngajarin aku. Terus dia kirim aku screenshot. Satu screenshot yang bener-bener aku kaget gitu kayak, ngapain kamu laporan ke aku gitu kan. Ternyata dia keterima. Selamat Anda ditetapkan masuk ke dalam kampus A gitu ya, ada nama dia juga. Di situ aku mulai berpikir bahwa bahkan ketika aku tidak bertemu langsung dengan seseorang, dan aku pikirnya itu cuma pekerjaan gitu ya, aku digaji buat ini gitu kan. Ternyata ada dampak nyata yang ketika aku malah gak berpikir untuk ke sana, cuma mikirin diri aku, ternyata ada dampak lain yang justru malah membuat aku lebih penuh, hati aku lebih penuh, perasaan aku lebih tenang dan lebih bahagia. Dan merasa ada purpose dalam kehidupan ini yang tercapai dibandingkan cuma mengejar gaji dan menghamburkannya. Mungkin titik itu tahun 2019 aku ingat banget sekitar Juli berarti ya, Juli atau Agustus gitu pengumuman.
mungkin itulah titik dimana aku mulai percaya lagi sama diriku sendiri. Terlepas dari aku menjalani kehidupan sebagai autopilot, istilahnya kayak game gitu, biar dia jalan sendiri tuh karakternya, aku mulai berpikir kayak apalah yang bisa aku lakukan lagi. Aku join kegiatan volunteer, aku mulai berkonten juga di tahun 2020 pas pandemi. Dan mungkin itulah momen dimana aku mulai menemukan bahwa sebenarnya membangun rasa keberhargaan diri dan kepercayaan diri itu bisa dilakukan tanpa harus terlalu berfokus sama diri kita. Dan bahkan at some point lebih enak teman-teman ya. Aku mengatakan itu sebagai membangun self-confidence dengan selfless way. Justru malah semakin sedikit porsi akunya, malah aku merasa lebih percaya diri. Dan aku juga mengutip satu, I can say ini teori dari Robert Tanner, seorang businessman coach. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kunci dari self-leadership itu atau sebagai pemimpin yang baik, yang mana pada akhirnya juga bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri. Karena kan kita harus memimpin kehidupan kita ya. Gak mungkin orang lain terus yang nyuruh-nyuruh. Adalah bukan tentang bagaimana kita dipandang sama orang lain sebagai seorang pemimpin. Bagi orang-orang yang kita hidupi bersama. Tapi juga tentang bagaimana kita punya kontribusi. Bukan tentang bagaimana kita menjadi hebat, teman-teman ya. Tapi bagaimana dengan adanya kita, mungkin lingkungan kita, orang-orang sekitar kita, itu bisa mendapatkan versi hebatnya masing-masing. Dan di sini juga aku melihat bahwa sebenarnya seringkali kalau self confidence tuh topiknya kayak ayo kita menjadi diri sendiri, be yourself gitu ya. Tapi kadang-kadang aku merasa kok jadi sering disalahgunakan ya. Jadinya malah menjadi diri kita sendiri yang istilahnya orang lain harus toleransi kalau misalnya kita ngelakuin hal yang salah. Padahal kan bukan begitu konsep yang sehat. Jadi kita bukan cuma ngelihat apa adanya kita, tapi juga ngeliatin kira-kira ada apa sih dalam diri kita ini yang mungkin tingginya nggak sampai 2 meter. Kalau ada yang lebih maaf ya. Jadi kita juga harus berpikir tuh seperti itu. Apa adanya dan ada apanya. Dan tentunya bukan berarti ya teman-teman ya kita confidence nih terus kita jadinya berulas kita jadinya people pleaser. Jadinya kita yaudah manut-manut aja, nurut. Nggak kayak gitu, salah. Tapi justru kita menanamkan yang namanya self compassion. Jadi kita juga menanamkan yang namanya welas asih. Dengan cara apa? Sesimpel kita mencoba menerapkan kira-kira kalau misalnya kita berbuat sesuatu pada orang lain, kita juga mau nggak berbuat itu pada diri kita sendiri? Pertanyaannya adalah sekarang sudah atau belum? Nah, dan pada akhirnya kita akan lebih bisa memanusiakan diri kita sendiri sama halnya memanusiakan orang lain. Memahami bahwa ya manusia ada kurangnya, ada capeknya. Kalau kita lagi sukses mungkin orang deketin kita, kalau kita lagi susah orang-orang pada pura-pura nggak kenal. Ya, that's just life. Dan kalau ngomongin hubungannya dengan self image yang tadi nih, tentang pikiran-pikiran yang waduh, semerawut gitu ya makin lama. Coba yuk kita lihat lagi dengan berpikir selfless dan kita melunturkan keakuan itu, pada akhirnya ya kita jadi bisa lebih lunak lah sama diri kita sendiri. Jangan kasar-kasar dan keras-keras banget lah omongannya. Dan kita bisa ngeliat diri kita sebagai pribadi yang utuh, dinamis, berubah. Karena yang pastinya berubah terus dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Termasuk juga kita ngeliat orang lain. Ya mau ngapain aja juga pasti ada aja orang yang julid sama kita. Betul? Mau kita ngelakuin apa, mau kita nggak ngelakuin sesuatu, orang julid. Mau kita ngelakuin sesuatu, julid juga. Jadi ya mau gimana lagi? Ya kita nggak bisa mengendalikan sikap mereka dan ini saat yang tepat buat kita coba berfokus sama kira-kira apa sih yang bisa kita respon. Ya kalau orang julidnya cuma ngasih kritik-kritik yang destruktif, ya kita abaikan, jauhin aja pelan-pelan. Tapi kalau ada yang lebih ahli, dia jago, dia bisa ngasih kritik konstruktif, ya didengar atuh, kan bagus buat diri kita juga. Dan satu hal lagi yang aku percaya bahwa sebenarnya nggak perlu jadi ideal atau sempurna banget kok untuk bisa merasa berharga dan merasa percaya diri. Karena emang nggak ada. Pada dasarnya emang nggak ada kan. Nggak ada titik di mana kita bisa menemukan, oh gue harus mencapai ini dulu baru nanti aku mau mulai percaya diri. Nah kapan, mau sampai kapan kita mulainya? Mau sampai kapan kita tampilnya?
adalah hal yang sulit ya. Dan sebenarnya ketika kita mulai melunturkan keakuan itu, kita mulai bersikap selfless, sebenarnya kita juga jadi lebih peduli loh sama diri kita. Pedulinya kayak gimana tuh? Karena kita mulai berani untuk show up. Kita nggak nungguin si percaya diri itu datang. Tapi percaya diri itu emang ya kita secara nggak langsung paksain aja muncul. Kita nggak harus 100% setiap hari kok guys, nggak ada manusia yang bisa 100%. Emangnya kita nggak butuh tidur, nggak butuh istirahat cukup. Ya misalnya hari Senin bisa 20% dulu karena kita semalam begadang, nggak apa-apa, yang penting kita muncul dulu. Apa nih yang bisa aku lakukan hari ini? Sesimpel hal-hal seperti itu aja, mungkin sebenarnya udah lebih dari cukup. Karena kita nggak tahu besoknya, kalau kita udah ngelakuin 20, bisa jadi besok 50. Bisa jadi besoknya 100. Jadi besoknya 20 lagi, dan seterusnya. Dan akhir kata sebenarnya aku pengen memberikan satu pengingat bahwa teman-teman, kalian semua itu pantas untuk bisa percaya sama diri kalian sendiri, tanpa harus banyak memikirkan tentang bagaimana diri kalian di masyarakat. Dan ada yang tahu kemarin itu hari apa? Hari Mental Health sedunia teman-teman ya, World Mental Health Day, di mana aku juga mau mengingatkan bahwa salah satu hal yang paling penting dari membangun percayaan diri itu adalah dengan memiliki fundamental kesehatan mental yang baik teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk kalian memperhatikan kebutuhan harian kalian, kebutuhan dasar, makan dulu, tidur dulu. Janganlah ngomong mental health kalau misalnya tidurnya masih 2 jam, 3 jam tiap hari. Berat, susah. Dan mungkin juga boleh puk-puk dirinya sendiri. Bilang ke diri kalian kalau ternyata aku udah berjuang sejauh ini ya. I've done my best. Dan semangat buat kita semua. Saya Wanca, terima kasih untuk atensinya.